Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larastri Andriana dari Prodi PAUD semester 6. Ingin memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kognitif pada Anak Melalui Permainan Puzzle untuk usia 4-5 tahun kelas B, TK Baitul Ilmi, Cipayung, Jakarta Timur. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas penelitian tindakan kelas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Ari Widya Astuti, MPD. Baik, saya akan memaparkan hasil dari proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kognitif pada Anak Melalui Permainan Puzzle untuk usia 4-5 tahun kelas B, TK Baitul Ilmi, Cipayung, Jakarta. Latar belakang masalah, pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran, latihan, dan kegiatan bimbingan yang secara berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup yang secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah sebuah pengalaman belajar dalam bentuk formal, non-formal, dan informal yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan untuk mengoptimalisasi. Untuk meningkatkan kualitas tersebut, salah satu upayanya adalah menyelenggarakan pendidikan melalui jenjang pendidikan yang paling mendasar, yaitu pendidikan anak usia dini, atau bisa disebut dengan singkatan PAUD, yang merupakan pondasi dasar atau dasar dari jenjang pendidikan selanjutnya. Bermain bagi anak usia dini sudah tidak asing lagi. Setiap anak usia dini pasti dijumpai dengan kegiatan bermain. Bermain pada anak usia dini diibaratkan seperti halnya dua sisi mata uang, antara sisi satu dengan sisi lainnya yang saling melengkapi dan tidak dapat terpisahkan, karena memang bermain merupakan dunianya anak-anak. Dalam hal ini, aktivitas bermain yang dilakukan anak-anak merupakan cerminan kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Bermain menurut para ahli. Menurut Piaget, bermain sebagai alat utama bagi anak untuk belajar dan melakukan segala kegiatan secara berulang-ulang, menimbulkan kesenangan dan kepuasan. Menurut Harlock, bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif yaitu kesenangan yang dilakukan individu, seperti berlari, sedangkan bermain pasif yaitu tidak melakukan kegiatan secara langsung, seperti menonton TV. Tahap perkembangan bermain. Yang pertama, sensori motor. Yang kedua, praoperasional. Yang ketiga, operasional konkret. Yang keempat, formal operasional. Faktor yang mempengaruhi bermain. Yang pertama ada kesehatan. Yang kedua, perkembangan motorik. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, media bermain. Permainan puzzle. Permainan merupakan suatu yang digunakan dan dijadikan sebagai sarana aktivitas bermain. Menurut Mara Sauli, bahwa salah satu permainan edukatif yang dapat mengoptimalkan kemampuan dan kecerdasan anak adalah permainan puzzle. Permainan ini dapat merangsang kecerdasan dan kreativitas anak. Dari kegiatan ini akan banyak muncul pengetahuan baru dan pengingatan kembali akan suatu materi pembelajaran. Manfaat bermain puzzle. Yang pertama, problem solving. Yang kedua, koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga, keterampilan motorik. Yang keempat, keterampilan kognitif. Dan yang kelima, melatih kesabaran. Kognitif. Kognisi, perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Menurut para ahli jiwa, aliran kognitivis tingkah laku seseorang atau anak itu senantiasa didasarkan oleh kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap, sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, ada perkembangan organik dan kematangan sistem syaraf.
Yang kedua, latihan dan pengalaman. Yang ketiga, interaksi sosial. Fase-fase perkembangan kognitif. Yang pertama ada sensori motor 0-2 tahun, yang kedua praoperasional 2-7 tahun, yang ketiga konkret 7-12 tahun, yang keempat operasional formal 12 tahun hingga dewasa. Aspek perkembangan kognitif. Yang pertama berpikir simbolis, yang kedua berpikir egosentris, yang ketiga berpikir intuitif. Hubungan kognitif dengan tingkah laku dan hasil belajar. Guru dapat memberikan bantuan dan bimbingan yang tepat kepada siswa, sesuai dengan tingkat perkembangannya. Guru dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesulitan belajar siswa, lalu mengambil langkah untuk menanggulanginya. Guru dapat mempertimbangkan waktu yang tepat untuk memulai proses belajar mengajar bidang studi tertentu. Di bawah ini ada tujuan penelitian. Tepat dan waktu penelitian. Dan metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, kedua, unjuk kerja, yang ketiga, skala pencapaian, yang keempat, catatan anekdot, dan yang kelima, dokumentasi. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.